Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Desa ini terletak di kawasan pegunungan 1.400 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur namun tak kunjung makmur. Jadi sekarang kami sudah sampai untuk menuju ke Desa Girimukti karena kita nggak bisa melewati dengan menggunakan kendaraan roda 4, jadi kita harus berhenti di sini dulu. Mobil sudah tak sanggup lagi melaju. Perjalanan kami lanjutkan dengan ojek motor. Jadi kami sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Girimukti ya Pak? Ya. Nah, jadi perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 jam lamanya dan jalanannya itu sangat rusak sekali, tapi ada juga yang memang ditulur ya istilahnya. Sudah bagus seperti ini, tapi nanti di sana akan ada jalan yang rusak dan untuk tahu lebih lanjutnya nanti kita akan lihat. Jalanan yang penuh bebatuan membuat perjalanan terasa makin berat. Apalagi kontur menanjak dan licin selepas hujan membuat berulang kali kami harus turun dari motor dan berjalan kaki. Jalur yang terjal, licin, berlubang, dan berumput inilah satu-satunya akses keluar masuk desa. Panjangnya hanya sekitar 14 km, tapi kondisinya yang rusak parah membuat perjalanan terasa sangat lama. Lebih dari 1 jam lamanya kami habiskan di perjalanan hingga kami sampai di Desa Girimukti. Akhirnya saya sampai juga di Desa Girimukti. Walaupun perjalanan hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh sebanyak 14 kilo, tapi perjalanan cukup melelahkan ya. Karena memang melewati banyak bebatuan dan ditambah lagi ada jalanan-jalanan yang sangat rusak. Beginilah cantiknya Desa Girimukti yang berbatasan dengan Perhutani BKPH Cilelei. Tanah di sini sangat subur, sehingga warga mengais rezekinya dengan bertani. Salah satunya dengan menanam jahe. Pagi ini saya dan para ibu akan menuju ke kebun jahe. Kami berangkat dari kampung Tunggul Hideng. Pukul 6 pagi kami semua berangkat ke kebun. Jalanan menanjak yang seakan tak ada habisnya membuat kaki saya lemas. Ternyata untuk menuju ke kebun jahe, jalanannya tuh penuh dengan tanjakan. Jadi saya juga ngos-ngosan, nggak kuat dan masih panjang sampai ke atas ya Pak. Iya, sampai ke atas. Meski bersepatu, telapak kaki saya terasa sakit karena jalan tanah merah berbatu yang licin harus kami lalui. Berulang kali saya nyaris jatuh terpeleset. Lahan seluas 1 hektar ini adalah tanah garapan milik Perhutani BKPH Cilelei. Izin penggarapannya dipegang Pak Cecep dan sejumlah pengelola lainnya dengan kewajiban bayar sebesar 20 hingga 50 ribuan rupiah pada pihak perhutani tergantung luas lahan. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Darwati termasuk yang paling senior. Ia sudah bekerja selama 17 tahun dengan upah Rp40.000 setiap kali panen jahe. Biasanya kalau si ibu ini, kalau susahnya nggak ada yang nyuruh gini, ke sawah, kuli ngerambet lah, motong padi. Nah kalau kayak gitu, kan ini kan panennya juga cuma setahun sekali. Iya. Ibu kerja apa kalau nggak ada? Nggak ada jahe mah. Nya kasera, ngarame, Ke sawah, nya angan pare, nya dibuat. motong padi, panen padi. Kalau ada yang nyuruh dari orang lain, ya panen gacong gitu. Tiap hari itu? Tiap hari. Jadi cukup Bu buat memain kebutuhan sehari-hari Bu?
kayak gini? cukupi Ininya dicukupkan. Cukupi buat sehari-hari. Jahe gajah yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Jahe juga bisa ditanam dengan sistem tumpang sari. Jahe gajah bisa dipanen setiap 10 bulan sekali dengan hasil antara 5-7 kuintal sekali panen. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga resikonya jelas gagal panen. Akhirnya panen lebih awal jadi pilihan daripada jahe malah membusuk dan petani harus merugi. Jahe yang terkumpul ditampung dalam karung lalu diangkut dengan ojek menuju pengepul. Ya, jadi setelah memetik jahe, di sini kami langsung menggunakan ojek gunung karena memang membawa jahe yang cukup banyak dan ini bebannya berat sekali. Yuk Kang, kita Ayo, langsung bawa ke pengepul ya Kang. Iya, Mbak. Ojek gunung yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan berlumpur. Jantung saya yang ikut menumpang berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Kami sedang menuju ke pengepul dan pastinya melewati jalur yang sangat susah ya. Dan ini bahaya banget. Aduh. Karena licin. Nah, seperti ini. Oh my god. Aduh. Pelan-pelan. Pengojek di sini harus ekstra keras bekerja mengendalikan motor karena medan berat ini sangat rawan celaka. Jadi sekarang kami harus melewati bebatuan yang cukup curam, bahkan sangat curam. Aduh. Dan ini juga licin karena dipenuhi dengan air. Jadi saya juga menahan dari belakang agar tidak terlalu pegal. Dan ini masih ada tanjakan lagi. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya panas dingin. Resiko kecelakaan mengintai di depan mata bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan dan mengendalikan gas rem. Laju motor yang stabil jadi kunci keselamatan kami. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban, sekitar Rp1.000 per 1 kilo jahe. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup kebutuhan reparasi motor yang sangat sering rusak. Namun pekerjaan ini tetap mereka jalankan demi penghasilan tak seberapa dan niat baik membantu warga lainnya mengantarkan hasil bumi ke pengepul. Sesampai di tempat pengepul, jahe ditimbang. Hari ini harga sedang anjlok, hanya Rp8.500 per kilo. Padahal biasanya bisa mencapai Rp30.000 per kilo. Gimana tuh Pak? Nggak apa-apa? Ya, daripada kita nggak kejual kan, gimana lagi, itu yang kerja harus dibayar gitu kan. Terus biaya operasional dari yang kemarin juga belum ketutupin. Rugi sih, emang rugi untuk tahun ini. Nah, ruginya kenapa biasanya? Harga. Harganya lagi Kalau- turun. iya. Lagi Turun banget. turun. Biasanya Biasanya berapa? biasanya mahal itu 30, 40. Tahun kemarin Per- 30.000. Ya, tahun belakang. Iya. Sekarang lagi turun. Iya. Itu nggak apa-apa tuh kayak gitu Pak. Nggak Ya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Iya, jadi Iya. Mudah-mudahan tahun eh, depan harganya lebih tinggi dari ya, sekarang gitu. Nah, jadi emang kebetulan Ya. harga jahe ini lagi turun banget. Yang sebelumnya biasanya 30.000 dan sekarang 8.500 itu per Per kilo. kilonya. Dan perjuangannya juga susah banget untuk Menunggu hampir memetik 1 jahe. tahun gitu kan Dan ini dari mulai sekali tanam. panen dihargain 8.500 aja. Ya udah, Pak.
Totalnya segini ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagi warga, jahe juga jadi andalan penghangat tubuh di tengah suhu dingin pegunungan yang kerap membuat tulang terasa ngilu. Warga mendapatkan jahe ini dari jahe-jahe yang tak lolos sortir dan tak layak jual. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat para buruh serabutan harus menjalani hidup yang sangat keras. Bahkan bantuan pemerintah pun kerap tak sampai ke tangan mereka. Bapak pernah nggak sih nggak makan gitu sama ibu di rumah? Pernah. Ya, Sering itu? sering. Sering Bu? Sering. Oh, tapi Bapak pernah nggak sih dapat bantuan gitu? Misalnya dari desa, apa dari pemerintah? Ya, ya. Nggak pernah? Enggak. Nggak pernah dapat sembako? Iya. Uang juga nggak pernah Bu? Kira-kira Ibu pengennya gimana Bu? Pengen dapat bantuan apa gitu? Iya, pengen. Pengen. Kalau Bapak Pengen ya, nggak pesan gitu pengen. buat menuhin kebutuhan sehari-hari ya Pak? Ya. Warga juga masih bisa mendapatkan manfaat dari hutan yang masih terjaga baik. Salah satunya adalah budidaya lebah madu. Menuju ke sana, saya ditemani Kang Tarlin, Kang Atok, dan Kang Parlin melalui jalan tanah merah yang sangat licin. Jalan berlumpur membuat saya harus melangkah sangat hati-hati. Jalan ini licin dan curam, sehingga saya cukup kesulitan melaluinya. Ya karena tadi sehabis hujan, jadi di sini banyak banget kabut. Dan jalanan juga semakin licin. Hati-hati Pak. Ya. Mendadak hujan turun. Jalur pun makin sulit karena basah terguyur air hujan. Bapak-bapak ini pun melanjutkan perjalanan di tengah udara dingin yang makin menusuk. Saya yang sudah berhati-hati pun tetap saja masih gagal menjaga langkah dan terpeleset. Jadi pemirsa, karena ini tanjakannya licin banget. Licin sekali bahkan. Jadi saya juga sampai jatuh. Dan lumayan. Tapi untungnya tidak kenapa-napa. Ya Pak, lanjut lagi Pak. Ya. Ya jadi karena sudah mulai gerimis lagi, saya udah persiapan ya bawa jas hujan. Sekarang menuju ke sarang lebahnya. Akhirnya sampai juga kami di lokasi peternakan madu milik Pak Cepi. Di sini ada sekurangnya 50 peti sarang lebah yang sengaja diletakkan berjauhan. Jenis lebah apis cerana yang relatif mudah diternakan ini banyak hidup di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Lombok. Madu dapat dipanen setiap 2 bulan sekali. Di musim kemarau, setiap peti bisa menghasilkan madu hingga 2 liter. Tapi di musim penghujan, madu berkurang hingga setengahnya. Ya, jadi untuk mengambil sarang lebah itu harus hati-hati dan Iya. kebetulan juga ini kan lagi gerimis ya, lagi hujan, jadi Iya. lebahnya itu lebih tenang daripada biasanya. Kalau biasanya liar ya Pak? Kalau Liar. Oh, Nah, udah bersih ke bersih, ini. langsung dimasukin. Nah, Iya. jadi kayak gini ya, Ya, apa namanya, sarang lebah. Sarang Jadi, lebah. Lebah liar ya? ya, Nih, lebah liar ini sangat ganas. oh, ini sangat ganas Pak. Ya, kalau hati-hati mah enggak. Tapi kan Bapak nggak pakai pengaman Pak, saya aja takut Bapak. Udah Kenapa? biasa. Udah tahu ya caranya. Ya, Pekerjaan ini sebetulnya cukup beresiko, apalagi bila dikerjakan tanpa alat pengaman sama sekali.
Tapi demi bisa menafkahi keluarga, upah 70.000 yang mereka terima untuk memanen madu ini tetap mereka terima. Potongan sarang lebah ini kemudian disortir untuk memisahkan sarang yang kosong. Sarang yang syarat berisi madu lalu ditumbuk, kemudian disaring untuk mendapatkan madu yang bersih. Sisanya diikat dan digantung agar tak ada madu yang tersisa. Upaya kami hari ini hanya menghasilkan 1/4 botol saja. Harga madu per botol biasanya berkisar antara 170 sampai 200.000 per botol. Harga yang lumayan menutup kebutuhan sehari-hari. Namun, lagi-lagi, tak setiap hari nasib baik menghampiri mereka. Misalnya, seperti hari ini, hasil madu yang sangat sedikit harus mereka terima dengan ikhlas. Beratnya tantangan kehidupan tak melunturkan semangat kekeluargaan dan saling membantu antar warga. Setiap pekerjaan yang mereka dapatkan pun dikerjakan bersama, agar rezeki mengalir merata. Seperti hari ini, kami akan memanen cabai. Menuju ke kebun cabai, kami menempuh jarak sekitar 2 km melewati kebun dan sawah, yang medannya menanjak dan licin. Cukup berat bagi saya yang belum terbiasa. Kebun cabai keriting jenis Red Wonder seluas 1/4 hektar ini adalah milik Bu Suryani. Jenis ini banyak disukai karena cabainya sangat pedas. Tapi setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti saat ini. Serangan hama dan rontoknya bunga cabai menghambat penyerbukan sehingga tanaman tak berbuah. Demi menyelamatkan tanamannya, Bu Suryani harus membeli obat-obatan dan pupuk yang harganya selangit. Berat rasanya karena panen kali ini cuma menghasilkan 40 kg saja. Padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 500 kg cabai. Bu, Ibu kan pernah gagal panen, Bu. Itu Ibu ngalamin kerugian nggak sih kalau lagi kayak gini tuh? Iya, kerugian. Apa aja tuh, Bu? Dari pupuk, dari pekerjaan yang saya nomok bayaran. Oh, yang ditombokin Iya. uang Utang gitu, dulu. utang dulu. Terus utangnya tuh buat apa aja kan selain pupuk, apalagi tuh, Bu? Pupuk, obat-obatan. Obat-obatan. Iya. Obat-obatan tuh mahal, obat-obatan Mahal. cabai. Lebih mahal Sekarang, obat-obatannya iya. apa cabainya, Bu? Obat-obatan, cabena merah. Oh, cabainya kan sekilo sekarang 25.000. Kalau Iya. obat-obatan berapa? Oh, obat-obatan nyampe 100, Sampai 100. 100 lebih. Berarti ini banget ya, Bu ya? Iya. Beda banget jauhnya. Kalau bayar pekerja juga. Kalau yang pekerja ya nomok we ngutang dulu. Tak hanya para ibu, perempuan muda seperti Sinta juga terpaksa mengais rejeki sebagai buruh tani. Ia putus sekolah karena tak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Menikah dini pun jadi pilihan sebagai solusi semu keluar dari kesulitan hidup. Ya, jadi yang bertani di sini bukan hanya ibu-ibu aja nih, tapi ada juga yang masih muda seperti Neng Sinta. Ya, Sinta ya. Iya. Udah lama di sini manen cabai? Udah Udah dari kapan? kemarin Udah dari kemarin baru ya? Iya. Emang Sinta nggak sekolah kan sekarang waktunya buat sekolah Sinta? enggak Kenapa gitu? biaya Nggak ada duit Nggak ada. gitu. Nah terakhir Sinta sekolah kapan? SD apa SMP SMP. Iya. Usianya sekarang 16 16. Nah terus kalau nggak lagi manen cabai, Sinta di rumah ngapain aja kegiatannya? di rumah tuh ngarit di rumah Ngarit. Terus habis itu bantu-bantu di rumah bantu-bantu di rumah. ya Sinta udah nikah? udah Oh udah. Iya. Ya, jadi di sini juga selain faktor biaya juga sehingga mengharuskan mereka juga untuk menikah karena memang sudah tidak ada kegiatan yang memang mereka harus lakukan gitu. Ya, begitulah faktanya. Sebagai buruh petik panen, Sinta dan pekerja lainnya dibayar Rp35.000 per hari. Semua cabai yang terkumpul lalu dipanggul ke sawung tak jauh dari kebun. Di sini,
cabai harus diangin-anginkan agar tidak basah, rusak, dan cepat busuk. Petani pun harus menanggung kerugian cukup besar karena harga cabai saat ini hanya Rp25.000 per kilo. Maka hasil penjualan 40 kilo cabai hasil panen hanya Rp1 juta. Hasil itu tak mampu menutup semua biaya yang dikeluarkannya sejak awal masa tanam. Sebagian warga juga mengais rezeki dengan cara yang tak biasa. Salah satunya Pak Parlin yang sudah 16 tahun membuat golok secara tradisional. Jalan menuju rumahnya melewati perbukitan dan jalan setapak. Ibu bapak lagi bikin golok ya? Iya. Saya mau lihat Bu, cara pembuatannya gimana sih? Mangga di palingnya palih hanap. Ayo tuh. Nah, mangga. Bu, ibu duluan Bu. Pak Parlin mencari nafkah sebagai buruh pandai besi bersama istri dan anaknya. Sang istri bertugas memompa angin pembakaran arang, sedangkan anaknya membantu mengikir golok yang sudah dipipihkan. Sementara Pak Parlin bertugas menempa besi, dibantu Pak Rosadin, pemilik bengkel yang memanaskan dan membentuk besi. Pekerjaan ini sungguh berat, karena besi panas ini harus dipukul berulang kali menggunakan palu. Setiap hantaman tempa harus dilakukan secara bergantian agar palu tidak berbenturan. Ternyata bikin golok tuh nggak gampang ya, karena memang harus dilakukan oleh ahli, yaitu bapaknya nih, Pak Parlin. Gesit banget. Ini berapa kilo Pak? 4,5 kilo ya. 4,5 kilo. Dan yang lebih bahayanya lagi kan bapak-bapak ini nggak pakai masker ya, nggak ada perlindungan, jadi resikonya kena mata. Dalam sehari, Pak Parlin dan keluarganya mampu membuat 10 golok tanpa gagang. Upahnya Rp60.000. Bahkan Agus anaknya hanya diupah Rp5.000 untuk tugas finishingnya. Iya Bapak, biasanya ngerjain pengerjaan golok ini berapa lama Pak? Kira-kira seharian ada? Seharian gitu. Ngaduk-duke sekitar damel gitu. Atau terus dikikir. Tuang putra mantuan eta sekedap-kedapeun gitu. Ya, jadi ngerjain pembuatan golok itu bisa seharian. Nah, terus kadang Bapak juga ngikir dibantu sama anaknya yaitu Agus. Terus habis itu Bapak emang tiap hari ngerjain golok aja atau ada yang lain? Tiap hari kali itu ya itu ke kebon kali-kali gitu. Jadi ke setiap Serang hari gitu. Jadi setiap hari ke sini, kadang-kadang juga ke kebon. Jadi tergantung ya Pak ya. Tergantung penghasilan jeung we gitu. Aya we anu meryogikeun ka dieu gitu. Ka Gosali gitu. Tapi kalau penghasilan dari ini berapa Pak? Sakedik ya. Sedikitnya berapa sedikitnya? Beda eta ngajual golok 35 paling itan hiji buligir gitu. Sebatna teh. Satu golok itu dijualnya Rp35.000. Nah, itu cukup Pak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bojang dengan ieu mah disebatna teh tama bongkor we kitulah cek bahasa eta mah gitu. Agar laku dijual lebih mahal, golok harus dilengkapi gagang dan sarung. Pembuatan gagang dan sarung golok terbilang sulit, terutama bila pemesan menginginkan motif yang rumit. Pak Parlin hanya bermodal pisau untuk menyelesaikan pesanan pelanggannya. Ya, jadi Bapak dalam sehari dapat membuat golok ini sebanyak 2 buah. Tapi kalau untuk pendapatan Bapak sendiri, Bapak cuma mendapatkan 50.000 aja dari 2 golok ini. Dan dalam seminggunya juga Bapak cuma bisa menjual 3-4 golok. Dan sisanya golok ini hanya disimpan aja di rumah Bapak. Mungkin 50.000 kalau di Jakarta bagi kami hanya untuk mencukupi satu orang untuk sekali makan, tapi 50.000 di sini sangat berharga, bahkan bisa untuk memenuhi keluarganya Bapak. Boleh, Pak. Upah per golok yang berhasil diselesaikan adalah Rp20.000. Namun pesanan seperti ini pun tak setiap hari datang.
Sulitnya kehidupan masyarakat makin terasa saat penyakit datang mendera. Pelayanan kesehatan tak tersedia, sedangkan harga obat tak terjangkau. Tanaman obat yang tumbuh di hutanlah yang jadi andalan pengganti obat-obatan. Seperti hari ini, saat Agus terserang demam, Pak Parlin harus mencari pohon gadok. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan warga yang sedang berupaya mencari sinyal sambungan telepon. Di sini, sinyal dan internet adalah barang langka, sehingga warga harus mendaki bukit bila ingin berkomunikasi dengan keluarga di luar desa. Dari sinyal teh ini susah. Iya. Biasanya itu kalau di sini baru ada sinyal gitu. Iya, kadang-kadang. Tapi ini mah mungkin karena hujan juga sih, jadi susah. Jadi biasanya Bu kalau nyari sinyal di Iya, sini, kalau mau di- buka WA dari anak, di suami ke sini dulu. Oh, Iya. sama saja toh. Tapi rumah Ibu yang mana, Bu? Di bawah sana Jauh juga dong, Bu. Iya. Kalau mau nyari sinyal ke sini. lumayan. Sebentar di situ dekat Udah hujan. masjid. Iya. Mendingan Bu. Iya, udah. balik ke rumah. Udah nggak buka lagi WA-nya ya juga. udah, Bu. Ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya dan Pak Parlin pun melanjutkan perjalanan mencari kulit pohon gadok. Medan terjal kami tempuh demi kesembuhan Agus. Ya, jadi perjalanannya sangat sulit sekali. Perjalanannya juga jauh. Dan saya juga udah los-losan. Ditambah deg-degan karena samping kanan saya adalah tebing. Jalanannya juga licin banget dan bebatuan. Jadi ini berbahaya. Saya juga udah keringetan. Ya, Pak. Akhirnya, setelah berjalan sangat jauh, pohon gadok pun kami temukan. Di sini, pohon berkhasiat ini tumbuh subur. Pak, ini jadi diapain? Disisir. Oh, dikelupas Iya, gitu ya? iya. Ya udah, Pak. Berarti kirain saya tadi ngambil daunnya aja enggak ya? Ternyata Iya, kulit dari kulitnya. pohonnya. Iya. Nah, jadi Pak Parlin itu berjuang banget ya. Walaupun sekarang hujan, tapi tetap gimana caranya untuk mendapatkan tanaman obat ini, karena salah satu khasiatnya yaitu untuk panas dingin. Ya udah Pak, ayo kita kelupas, Pak. Kulit batang pohon gadoklah yang kami cari. Kulit pohon pun hanya sebagian yang boleh diambil agar pohon tetap hidup. Kenapa? Kulitnya aja, Pak. Kami langsung meracik kulit gadok ini. Kulit pohon yang sudah dibersihkan lalu direbus hingga air rebusannya berubah warna. Nah, setelah agak dingin saatnya sudah bisa diminum. Menurut kepercayaan mereka, selain berkhasiat untuk mengobati demam, ramuan dari kulit gadok ini juga bisa menyembuhkan pegal-pegal. Gus, minum dulu ini, Gus. Semoga lekas sembuh ya Gus, agar besok bisa beraktivitas kembali. Pak, Agus kalau sakit kayak gini emang suka dikasih ramuan tanaman dari luar aja gitu, Pak? Ya, sok gitu aja dikasih hanya jamu. Oh, nggak dikasih obat-obatan gitu? Enggak dikasih. Kenapa? Ya, gak punya uang. Nggak punya uang. Ya Ya. udah Gus, coba diminum dulu biar cepat sembuh. Nah, kalau kayak gini Bapak juga kan nggak ngasih obat-obatan, tapi nggak dibawa ke puskesmas juga, Pak? Ya, gak punya uang. Warga desa bahkan tak berani banyak berharap setelah sekian lama dikecewakan keadaan. Sedikit perhatian dan uluran bantuan pemerintah, itu saja harapan mereka. Selanjutnya harapan Bapak apalagi nih Pak pada pemerintah terkait untuk memajukan desa Girimukti? Ya barangkali desa kami, desa termasuk desa IDT, desa tertinggal gitu. Dari segi apapun, dari bidang apapun, jelas-jelas kekurangan. Untuk itu barangkali pemerintah bisa membacalah, bisa membaca keadaan desa kami yang berada di wilayah paling timur dari Kabupaten Garut, mungkin bisa memantau, bisa memprediksi, dan bisa mengalokasikan yang lebih baik demi kemajuan desa kami. Hidup tak jauh dari ibu kota Jawa Barat, tak lantas menjamin sejahtera bagi warga desa Girimukti.
Maka tak aneh rasanya bila warga menantikan kepedulian pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah menahun di desa subur yang tak kunjung makmur.